Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Xiaomi Redmi Note 10 Pro atau Redmi Note 11 Pro. Kedua seri ini menggunakan layar LCD yang sama dan cara pemasangannya pun sama. Kita langsung mengeksekusinya saja. Kita lepasi dulu untuk penutup belakang atau backdoor-nya. Kita bisa menggunakan panas seperti ini, menggunakan blower uap atau head layer, atau menggunakan separator LCD, atau menggunakan heat gun, atau menggunakan hot gun, terserah saja. Yang penting itu adalah pemanas yang bisa digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan cairan yaitu berupa glue remover, glue breaker, atau menggunakan thinner, atau menggunakan minyak kayu putih, atau menggunakan yang lainnya. Yang pasti cairan ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya juga. Ini adalah contoh cairan yang saya sebutkan tadi, bisa ditetes-teteskan di bibir-bibirnya seperti ini guna melemahkan lemnya. Kemudian setelah kita teteskan, kita bisa mencoba untuk menyisitnya. Kita cari celahnya menggunakan silet terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan mika. Mika ini bisa kita ambil dari bekas tempered glass atau kita bisa mengambil dari bawaan LCD ya. Ketika kita beli LCD biasanya ada dibawain pelepas LCD seperti ini kalau ada ya, atau menggunakan yang lainnya yang pasti berbentuk pipih seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisit tutup belakangnya serta bisa untuk menyisit LCD-nya nantinya. Setelah tutup belakangnya terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup mesinnya. Untuk obengnya sendiri kita menggunakan obeng plus ya. Bisa menggunakan obeng plus berukuran 1,5 atau 20. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup mesinnya atau bezelnya. Kita akan melepasinya dengan menggunakan kuku jari aja seperti ini, atau bisa menggunakan mika yang tadi ya. Kita sisit dengan menggunakan mika dan jangan langsung ditarik ya. Biasanya di situ ada fingerprintnya, ada flexible fingerprintnya. Tapi di sini flexible fingerprintnya nampaknya sudah tidak ada. Karena tidak ada ya tidak saya lepas. Tapi sebenarnya bawaan handphone ini ada flexible fingerprintnya, jadi harus dilepas. Dan ini adalah soket LCD-nya. Kita lepas untuk soket baterainya, kemudian kita akan melepas soket LCD-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan atau percobaan layar LCD yang baru. Kita akan memasang soket LCD-nya, kemudian kita pasang soket baterainya, dan kita nyalakan handphonenya. Dan kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan menggerak-gerakkan seperti ini. Kita akan meyakinkan bahwa fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Kita bisa menekan dan menahan salah satu icon seperti ini dan kita geser-geserkan sampai melewati area LCD-nya untuk membuktikan bahwa fungsi area LCD-nya ini berfungsi dengan normal untuk touchscreen-nya ya. Dan kita coba untuk bagian kontrasnya juga. Kita akan meredupkan kemudian menerangkan kontrasnya untuk meyakinkan fungsi kontrasnya juga berjalan dengan normal. Dan kita akan masuk ke menu pengetikan. Kita akan mengetikkan huruf dan angkanya seperti ini satu persatu. Kita yakinkan pengetikannya juga berjalan dengan normal. Kita rasakan pengetikannya juga nyaman dan enak saja ketika diketikkan, tidak ada masalah. Kita ngetikkan dengan jari telunjuk saja untuk meyakinkan fungsi pengetikannya enak, tidak ada masalah dan normal saja. Dan kita coba untuk merespon LCD-nya, kita redupkan seperti ini. Kita tekan tombol powernya, kemudian kita nyalakan kembali. Setelah yakin semuanya normal, kita akan mematikan handphonenya. Setelah handphonenya kita yakinkan mati, kita akan melepas untuk soket baterainya terlebih dahulu. Kemudian kita akan melepas soket LCD-nya. Lanjut dengan pemanasan layar LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau menggunakan head dryer atau menggunakan hot gun atau heat gun, atau menggunakan alat panas yang lain. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya serta pengangkatan baterainya.
Bisa juga menggunakan cairan yang saya sebutkan tadi, yang pertama kali menggunakan glue remover atau glue breaker, atau menggunakan thinner, atau menggunakan minyak kayu putih, atau menggunakan cairan yang lain. Yang pasti cairan ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah kita panasi cukup panas ya, kita merasa cukup hangat saja di LCD-nya, kita akan melepasi layar LCD-nya atau mengangkat LCD-nya. Pertama kali kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika yang sama yang kita gunakan untuk menyisit tutup belakangnya tadi. Bisa menggunakan mika bawaan LCD-nya atau menggunakan mika tempered glass ya. Dan kita lanjutkan setelah LCD-nya terlepas, kita akan melihati untuk LCD yang baru. Ini adalah LCD yang baru ya. Untuk bawaan LCD-nya itu adalah menggunakan layar AMOLED. Sedangkan layar LCD ini kita menggunakan layar LCD in-cell saja. Kita ada dua pilihan untuk menggantinya, bisa menggunakan layar OLED atau AMOLED, atau menggunakan layar in-cell. Kita akan memasangnya terlebih dahulu seperti ini. Kita akan menerapkannya di body frame-nya untuk meyakinkan layar ini bisa terpasang dengan plug dan sempurna. Tidak ada yang menghalangi, atau dia bisa terpasang presisi saja. Walaupun memang ukuran untuk layar in-cell ini tidak sepresisi layar AMOLED atau OLED, tapi paling tidak dia harus diusahakan bisa terpasang presisi ya, agar rapi terpasangnya. Dan kita akan melanjutkan dengan membersihkan bekas-bekas lem atau pecahan kaca. Kalau ada pecahan kacanya di pinggir-pinggir body frame-nya ini, kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Setelah kita bersihkan, kita bisa meletakkan frame ini di tempat yang datar seperti kaca atau keramik untuk mengukur apakah body frame-nya ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila body frame-nya mengalami bengkong, kita akan meluruskan sebisa mungkin. Apabila tidak mengalami bengkong, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan memberikan lem di body frame-nya ya. Kita lanjutkan dengan pemberian lem di body frame-nya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya ini. Kita perhatikan untuk pinggir-pinggir body frame-nya ini. Kita kasihkan lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan perlu diperhatikan untuk bagian atas ini, kalau ada lubang sensornya untuk dihindari saja, diberikan lem jangan berlebihan agar tidak menutupi sensornya ya. Walaupun di LCD in-cell sendiri ini sensornya dinonaktifkan ya, tidak berfungsi lagi untuk sensornya. Dan untuk penutup speakernya perlu diperhatikan juga, apabila penutup speakernya itu tertinggal di LCD yang lama, untuk dikembalikan di body frame-nya agar penutup speakernya itu bisa terpasang kembali. Dan kita lanjutkan untuk pemasangan layar LCD-nya. Kita akan masang layar LCD-nya, kita yakinkan untuk fleksibel LCD-nya ini masuk secara sempurna. Kemudian kita paskan, kita presisikan ya. Dan kita senterkan antara atas, bawah, kanan, dan kiri agar dia berada di titik senternya. Tidak lebih condong ke atas atau ke bawah atau condong ke kiri atau ke kanan. Kita yakinkan dia berada di titik senternya. Kita akan mencoba untuk menekan-tekannya sedikit agar lebih presisi. Dan kita akan menahan sementara. Di sini kita menggunakan karet atau menggunakan isolasi, terserah saja. Tapi di sini kita menggunakan karet saja untuk menahan sementara sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Di sini saya menggunakan karet seperti ini ya. Nampak sedikit banyak, tapi tidak ada yang saya lipat-lipat. Saya sekali-sekali saja ini karetnya. Jadi nampak sedikit banyak, padahal di situ tidak begitu kencang juga itu LCD-nya. Untuk karetnya ini tidak begitu kencang ya. Cuma untuk menahan sementara sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Karena fungsi karet ini hanya digunakan untuk menahan sementara, bukan untuk mempressing secara berlebihan ya. Jadi secukupnya saja karetnya sampai dirasa kuat dan kering saja. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karet-karetnya.
Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya ini sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan perlengkapan handphonenya. Ini adalah speaker buzzernya yang terlepas tadi di bagian bawahnya, kita pasang kembali. Dan kita akan memasang soket LCD-nya. Kita yakinkan soket LCD-nya ini terpasang dengan plug dan sempurna ya. Biasanya soket ini ada yang gampang, ada yang agak sedikit ngepasin ya. Jadi kita harus ngepaskan supaya dia terpasang dengan plug dan sempurna. Dan kita pasang juga untuk soket baterainya. Dan kita kembalikan untuk bezelnya juga atau penutup mesinnya. Di sini saya sebutkan yang pertama tadi, di sini sebenarnya ada flexible fingerprintnya ya. Tapi di sini nampaknya flexible printnya tidak ada. Sebenarnya kita pasang terlebih dahulu untuk flexible fingerprintnya, baru kita pasang untuk bezelnya ini atau penutup mesinnya ini. Dan kita pasang untuk penutup mesinnya ini, kita rapikan ya. Kita yakinkan semua tombolnya ini berfungsi dengan normal juga. Dan kita akan menyalakan handphonenya untuk meyakinkan handphone ini berfungsi dengan normal. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian semua baut-baut penutup mesinnya. Kita akan mengembalikan baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu. Setelah kita kembalikan semua bautnya, kita akan memberikan lem pada penutup belakangnya atau backdoornya. Kita akan memasang kembali untuk backdoornya. Sebelumnya kita kasihkan lem terlebih dahulu dan kita biarkan sejenak untuk lemnya supaya bisa terpasang dengan mudah saja tanpa harus menunggu. Kita biarkan sejenak untuk lemnya mengering. Setelah kita biarkan sejenak tadi, kita akan memasang untuk tutup belakangnya. Kita yakinkan tutup belakang ini terpasang dengan plug dan sempurna, terpasang dengan presisi juga. Apabila ingin ditahan sementara juga boleh, ditahan menggunakan isolasi atau karet sementara, atau tidak usah ditahan juga boleh juga, karena dengan dipresi-presi seperti ini juga akan terpasang dengan plug saja. Dan kita kembalikan untuk SIM tray-nya juga ini. Dan kita bisa melanjutkan dengan pemasangan tempered glass atau anti gores ya, kalau ingin dipasangi tempered glass atau anti goresnya. Setelah kita pasang tempered glass atau anti goresnya, kita bisa mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan meyakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.